Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kajir New York Podcast. Kajir New York Podcast adalah suatu wahana, suatu acara untuk menjembatani antara kepentingan Indonesia dengan kepentingan Amerika di bidang pensosbud, di bidang ekonomi, dan di bidang proteksi masyarakat. Nama saya adalah Bayu, saya adalah konsul ekonomi Kajir New York, dan di depan saya adalah Pak Visnu Juwono SE, MIA, PhD. Ya. Apa kabar Pak? Ya, baik. Alhamdulillah. Senang Sehat lihat ya, Bapak Mas. di sini. Nah, Pak Visnu Juwono ini adalah Kepala Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi di Universitas Indonesia. Iya. Nah, Pak Visnu, dalam rangka apa Pak ya datang ke New York di sini selama beberapa hari di sini? Iya, jadi saya mengikuti namanya Edu Data Summit ya, yang diselenggarakan oleh QS. QS adalah perusahaan konsultan pendidikan tinggi terkemuka dunia ya. Dan di situ ya selain berdiskusi mendengarkan narasumber ya yang ahli di bidangnya terkait dengan penggunaan data driven policy terkait dengan pendidikan tinggi, juga digitalisasi di pendidikan tinggi gitu ya, education sector. Tapi juga salah satu acara penting yaitu peluncuran QS World University Ranking 2023 gitu ya, karena memang biasanya seperti itu diluncurkan tahun 2022 tapi namanya ranking 2023 gitu. Jadi ada dua acara, dan kemudian juga mewakili ya sebenarnya, karena seharusnya Prof. Haris ya sebagai wakil rektor bidang 1 mewakili Universitas Indonesia menerima award dari QS, Recognition for Engagement ya, yaitu award yang mengapresiasi bagaimana universitas merespon pengumpulan data yang terkait dengan ranking gitu, bagaimana sebuah universitas sangat responsif dan sangat komprehensif menjawab semua yang diminta ya oleh pihak QS sesuai dengan data definitionnya, dan yang paling penting on time sebelum deadline yang diberikan gitu. Jadi syukur alhamdulillah UI menjadi satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia ya menerima award itu. Selamat. Ya. Jadi ya itu kira-kira beberapa tujuan kami datang ke New York. Itu berarti apakah ada universitas lain juga yang ikut hadir? Oh ya, ada kolega kami yaitu dari Universitas Lampung dan Universitas Airlangga gitu ya. Setahu saya hanya 2 universitas tersebut. Tapi kalau untuk online sepertinya ada, saya melihat ada nama Universitas Atmajaya ya. Jadi yang menarik dari summit ini ya platformnya itu hybrid ya. Jadi selain ada in person, tetapi juga banyak partisipan yang bergabung secara online gitu. Jadi mereka QS mempunyai semacam platform seminar yang sangat interaktif dan digitally oriented gitu. Oh baik Pak. Selamat kalau gitu untuk UI Pak ya. Iya. Ini untuk UI secara keseluruhan Pak ya, dan CQ Fakultas Ilmu Administrasi. Bukan UI secara keseluruhan. Baik. Nah, award ini. Jadi manfaatnya selain dapat recognition itu berarti nama UI juga semakin dilihat di dunia internasional, di Amerika begitu ya. Dan apakah itu juga membuka peluang untuk kerjasama di bidang-bidang lain dengan universitas-universitas lain yang ada di sini juga Pak? Ya, jadi memang QS menyelenggarakan acara ini secara hybrid ini baru pertama kali ya. Karena semenjak pandemi kemarin benar-benar semuanya fully online. Jadi syukur alhamdulillah acara berlangsung lancar, dan ya para partisipan bisa membentuk jejaring ya, termasuk kami gitu ya, dari Universitas Indonesia. Jadi di situ ada banyak peserta dari
perguruan tinggi terkemuka ya, seperti dari MIT juga gitu ikut ya. datang hadir. Juga ikut hadir, bahkan yang jauh gitu ya, ada dari Monash, dari Macquarie, Australia gitu Ikut ya, juga hadir. bahkan dari Spanyol juga ada, Monterrey dari Meksiko gitu ya, dan tentu saja sahabat-sahabat kami yang dari Indonesia gitu, Ya. dan tentu saja Malaysia juga ada beberapa delegasi, dan kebetulan di acara itu salah satu keynote speakernya adalah Menteri Pendidikan Tinggi Negeri Malaysia. Oke. Baik Pak. Pak Wisnu juga kemarin bertemu dengan Pak Konjen, kita courtesy call Bapak, kemudian Bapak juga menyampaikan rencana untuk pembuatan acara di bulan Oktober Pak ya, dengan UI ya, kerjasama dengan UI gitu ya. Yeah. Apakah ada hal-hal yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman di YouTube? Iya. Jadi memang ini bagian dari peningkatan inisiatif internasionalisasi ya, khususnya di lingkungan UI ya. Jadi UI di bawah kepemimpinan Prof. Ari Kunchoro memang sangat concern terhadap reputasi UI di dunia internasional. Oleh karena itu makanya kita ikut dalam berbagai macam ranking ya. Jadi selain QS ada namanya Times Higher Education Ranking. Dan Times Higher Education World University Ranking nanti ada variannya. Variannya adalah Asian Times Higher Education Asian Ranking. QS juga ada Asian Rankingnya juga. Iya. Kemudian ada juga ranking yang terkait dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Namanya Times Higher Education Impact Ranking ya. Jadi ya UI memang didorong di bawah kepemimpinan Prof. Ari untuk benar-benar serius ya berpartisipasi untuk meningkatkan reputasi internasional, karena memang sudah bukan saatnya lagi kita bermain pada level lokal gitu. Kita harus berkompetisi dengan universitas-universitas lain di level regional, bahkan kalau perlu global gitu ya. Iya. Dan itu yang didorong dan dilakukan oleh Prof. Ari Kunchoro. Makanya dibentuk unit kerja baru ya di bawah kepemimpinan Prof. Ari Kunchoro tadi yang Mas sebutkan, Biro Transformasi Manajemen Risiko dan Monitoring di bawah Evaluasi. kepemimpinan Bapak ya. Nah itu salah satu tugas utamanya adalah pengelolaan peringkat universitas. Oh baik. Dan di bulan Oktober nanti Bapak ada kerjasama dengan NYU Pak ya? NYU host dari acara Times Higher Education, tapi yang sepertinya akan terjadi adalah justru dengan Columbia University. Saya kebetulan alumni Columbia University, jadi udah tahu New Yorker banyak kan kalau gitu Pak ya? Iya. Udah tahu dan tetap sama sapuinya dari tahun 2001. Nggak pernah berubah. Jadi kemarin ketemu dengan program koordinator dari New York Southeast Asia program yang berbasis di Columbia University. Dan di situ kita menjajaki kerjasama dan sepertinya akan terwujud dalam bentuk Memorandum of Understanding ya. Terkait dengan seminar FGD gitu ya. Jadi itu yang kita coba ekspor. Cuman Pak Konjen kemarin dalam diskusi justru men-challenge kami supaya tidak hanya di Columbia tapi di universitas lain di bawah jurisdiksi Konjen ya. Ternyata saya baru tahu nih Konjen New York itu ternyata jurisdiksinya nggak hanya New York State ya. Banyak Pak ya. Ternyata ada Massachusetts. Ada 15 ya, termasuk Massachusetts itu. Pokoknya di East Coast kecuali East Coast, ya. Georgia dan Florida. Nah itu dia. Ya. Jadi di situ kan banyak universitas terkemuka ya seperti Princeton, Yale gitu ya. Nah itu ya beliau men-challenge itu ya, tentu saja kita senang sekali kalau memang bisa expand tidak hanya Columbia University ya. Betul. Kita bisa buat nanti meetingnya di sini di KJR New York, nanti kita banyak possibility lah Pak. Masuk dengan pertemuan masyarakat atau dengan Permias New York gitu ya, kalau misalkan memang nanti dibutuhkan kita bisa ikut mendukung gitu Pak ya. Wah iya, terima kasih, makanya kedatangan saya juga atas arahan dari Prof. Aris ya, itu kita harus menjajaki kerjasama dengan KJRI, New York Southeast Asia Network gitu ya, program
ya itu tadi untuk apa menyampaikan apa inisiatif yang dilakukan UI ya dalam konteks perguruan tinggi negeri Indonesia yang berusaha untuk apa istilahnya meningkatkan reputasi dan meningkatkan jejaring internasional gitu. Oh iya. Karena memang juga ini bagian dari indikator kinerja utama dari Kemdikbudristek ya, khususnya di bawah Direktorat Jenderal Dikti-Ristek. Jadi salah satu indikator kinerja utamanya adalah kerjasama, dan kerjasama itu harus dengan prodi yang rankingnya 100 top di setiap negara ranking. Gitu ya. Iya, jadi itu nanti bobot penilaiannya akan menjadi maksimal ya kalau itu terpenuhi. Ya dengan subject ranking top 100. Nah, jadi itu dalam rangka itu juga gitu, memenuhi indikator kinerja utama Kemdikbudristek. Baik. Nah, saya ngelihat Bapak sebagai kepala biro di sini baru Mei tahun lalu Pak ya, Mei 2020 Pak ya? Iya 2020. Ya, udah hampir udah lebih dari 2 tahun kalau gitu. 2 tahun ya Pak ya. Kira-kira Bapak visi misi ke depan tadi selain meningkatkan citra UI di kancah internasional, Bapak apakah ada ambisi lain, keinginan lain untuk meningkatkan citra UI? Karena kan namanya Biro Transformasi Manajemen Risiko dan Monitoring Evaluasi. Jadi transformasi juga menjadi salah satu agenda utama dalam kepemimpinan Prof. Ari ya. Jadi kita mendorong fakultas untuk terlibat dalam inisiatif zona integritas yang mulainya di level UI. Jadi kita mengadakan namanya Zona Integritas UI Zona Integritas Award Competition. Yang baru dimulai tahun lalu ya. Jadi tahun lalu ada UI Zona Integritas Award. Nah, itu yang menang pada waktu itu adalah Fakultas Kedokteran ya. Nah, karena sebagai pemenang, maka Fakultas Kedokteran tahun ini dinilai oleh Kemdikbudristek dibandingkan dengan PTN lainnya. Nah, nanti disaring lagi, kita harapkan lolos dan bisa berkompetisi pada level nasional. Itu zona integritas nasional gitu. Ya, tujuannya adalah mendapat kategori wilayah bebas korupsi. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini saya ngeliat beberapa buku ya, nggak ada banyak buku yang di hasil karya Pak Visnu nih. Saya ngeliat yang ada di online itu ada 6 Pak ya. Terakhir itu mengenai birokrasi dan governance. Memang ketertarikannya Bapak di tata kelola, transparansi, korupsi. Kemudian S3-nya mengenai sejarah pemberantasan korupsi Pak ya di Indonesia. 1945 sampai 2014. Nah, ini mengenai kita bicara mengenai tata kelola organisasi Pak ya dan korupsi gitu ya Pak. Bagaimana Bapak melihat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri? Kan Bapak juga lama di luar, sekolah di luar, kemudian juga melalang buana di dunia internasional. Bagaimana Bapak melihat kinerja dan tata kelola perwakilan dan apa yang kurang Pak dari pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh KJRI atau KBRI, pelayanan masyarakat ya, paspor, surat keterangan, dan bagian Bapak melihatnya sekarang dan bagaimana menurut Bapak, saran Bapak? Jadi yang menarik ya, karena ini kan pengalaman travel pertama saya setelah terakhir 2019 ya, ke Korea, dan kita juga bertemu dengan teman-teman di kedutaan ya, ada diskusi juga. Tapi yang saya menarik tuh justru pada saat kami melakukan dalam rangka zona integritas itu, kami melakukan studi banding dengan KJRI Sydney yang memperoleh wilayah bebas. Betul, salah satu yang mendapatkan juga ya, betul. Nah itu kalau istilah standarnya seperti itu sangat bagus sekali ya, digitalisasi jalan, pelayanan publik yang responsif gitu ya, konsisten, terprediksi. Nah itu saya rasa itu hal yang positif kalau misalnya, dan sepertinya Kemlu juga mendorong ya untuk unit-unit kerja terlibat dalam
zona integritas kan. Iya, betul. Nah, jadi itu merupakan hal yang positif tuh. Jadi itu juga sama dengan tujuan dari UI juga ya, mendorong zona integritas karena sudah ada konsep apa istilahnya reformasi birokrasinya melalui zona integritas. Itu kan ada 6 area perubahan ya. Betul. Ada penataan SDM, peningkatan akuntabilitas gitu ya, salah satunya. Nah, itu akhirnya dengan ada framework seperti itu saya rasa bagus dan itu positif, itu diterapkan juga di Kemlu. Ya kebetulan syukur alhamdulillah mungkin karena memang latar belakang, karena saya kan juga dosen tetap di Fakultas Ilmu Administrasi ya, Departemen Ilmu Administrasi Negara. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan dari Prof. Ari gitu ya, dan tim memilih saya untuk membantu di Biro Trem istilah kerennya gitu. Singkatannya Biro Trem. Kalau saya sebutin panjang sekali. Berarti jadi apapun semua prosedur SOP itu kalau misalnya bisa diterapkan ke seluruh perwakilan RI gitu ya, akan menjadi sangat bagus gitu ya. Tentunya jadi, disesuaikan dengan kalau saya melihat ini merupakan inisiatif bagus untuk mendorong bottom up approach dalam reformasi birokrasi gitu. Jadi dimulai dari unit-unit yang kecil gitu ya. Bukan mulai dari yang besar. Mungkin kalau pengalaman dari inisiatif reformasi birokrasi terdahulu kan memang sangat susah kalau mulainya dari yang besar gitu ya. Karena kompleksitas dari segi regulasi, dari segi kultur ya, dari segi visi yang berbeda gitu ya, setiap kementerian, setiap lembaga negara. Nah, dengan adanya inisiatif zona integritas yang didorong di level nasional itu sangat bagus tuh untuk istilahnya membuat critical mass ya di unit-unit kerja kecil untuk mendorong pada akhirnya diharapkan di level pusat itu bisa mencapai reformasi birokrasi dan transformasi organisasi seutuhnya. Gitu. Nah, Pak, ini kalau ngelihat konteksnya dari KJRI New York, Pak ya. Tentunya kita teman-teman di bagian pelayanan masyarakat pasti tentunya berusaha semaksimal mungkin lah yang melayani. Tapi tentunya ada aja yang masih komplain, ada yang masih merasa pelan, lama, apalagi pas waktu pandemi yang tadi misalnya pelayanan seminggu bisa 30 paspor jadi berkurang karena orang yang datang kan juga berkurang 50% WFA. Jadi tapi apapun itu maksudnya apapun yang menjadi kita sudah berusaha maksimal mungkin, tapi kadang-kadang persepsi masyarakatnya mengenai KJRI nggak cuma New York, tapi maksudnya dengan KJRI lain kadang-kadang masih belum maksimum gitu melayani masyarakat. Nah, dari Pak Visnu sendiri kira-kira apa yang bisa ditingkatkan Pak ya dari KJRI ini, maupun bagaimana membuat persepsi masyarakat bisa berubah mengenai KJRI atau KBRI? Iya, jadi saya rasa kritik-kritik itu hal yang wajar ya dan positif dalam arti masyarakat kita sudah berani ya mengungkapkan pendapat ya. Kalau mungkin di generasi saya masih sungkan gitu ya, apalagi sama senior. Tapi sekarang di generasi milenial dan yang lebih muda lagi sepertinya sudah tidak sungkan lagi ya, apalagi difasilitasi oleh sosial media gitu kan, sehingga ekspresinya bisa lebih bebas gitu. Jadi saya justru melihat ini hal yang positif, tapi bukan berarti komplain itu didiamkan saja gitu ya. Jadi udah dengan komplain terus sudah didiamkan. Enggak, justru itu menjadi masukan untuk mengidentifikasi problem apa yang masih ada gitu kan. Problem apa yang masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Jadi saran saya justru jangan anti kritik atau alergi atau baper gitu. Tetapi justru embrace saja kritik itu sebagai sebuah opportunity untuk melakukan perubahan gitu. Karena saya yakin masyarakat akan fair juga ya. Kalau memang pelayanannya bagus ya mereka akan apresiatif gitu. Jadi itu tantangan dari masing-masing KJRI, masing-masing KBRI. Kalau memang masih ada komplain yang ada gitu, berarti itu challenge mereka bagaimana untuk meningkatkan pelayanan publik lebih bagus lagi ya. Gitu. Berarti perubahannya cuma di dua dong Pak, di tata kelolanya ada yang perlu dirubah, SOP-nya gitu ya. SOP misalnya ada yang menurut masyarakat nggak bagus, tata kelolanya dirubah, atau mungkin bentuk
PD-nya, bentuk pertanggungjawabannya ke masyarakat, Iya. dan bentuk transparansinya gitu ya. Itu yang mesti diperbarui, update Iya, itu dari kan kita. ada zona integritas itu kan ada 6 area perubahan ya. Iya. Saya rasa mengacu pada di situ aja dulu. Tata laksana, penataan SDM, peningkatan akuntabilitas, manajemen perubahan gitu. Saya rasa itu sudah mewakili ya, karena itu kan zona integritas 6 area perubahan itu kan sebenarnya turunan dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional ya, dalam bentuk peraturan presiden kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya frameworknya udah ada, mulai mengacu pada itu saja dulu. Kalau itu sudah dibenahi, saya rasa sudah menyelesaikan 70% ya dari masalah yang ada gitu ya. 70% atau bahkan 80%. Daripada mencoba konsep-konsep baru gitu ya, yang mungkin Gitu aja lah ya, tidak Pak. kontekstual Iya, betul. atau mungkin terlalu maju gitu ya untuk negara kita gitu kan. Jadi Iya. saya rasa startnya dari situ aja dulu, terutama untuk unit kerja di konsulat yang mungkin masih menghadapi tantangan berat ya Iya. dalam pelayanan publiknya. Itu sih. Pertanyaan terakhir Pak, ini Iya. ketertarikan masyarakat Indonesia gitu ya terhadap isu-isu korupsi. Ini maksud saya masalah industri di luar negeri ya, terhadap isu-isu apapun Indonesia, isu korupsi, isu politik, isu apapun lah ya, sampai isu yang hubungannya sama artis-artis sinetron kan tuh tetap tinggi gitu ya. Iya. Nah, menurut Bapak ini pastinya bukan saja faktor dari sosial media kan, tapi juga mereka juga punya keinginan untuk membantu Indonesia ya, maksudnya. Tapi yang saya inginkan bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi gitu ya. Misalkan kita ngomongin kasus korupsi ya, bukan hanya berkontribusi di sosial media dengan memberikan membuat komentar-komentar negatif, tapi yang saya inginkan juga mereka juga mau bisa ngasih kontribusi positif gitu Pak ya. Nah, menurut Pak Visnu bagaimana cara diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri bisa ikut membantu memberikan kontribusinya terhadap permasalahan-permasalahan apapun di Indonesia gitu. Iya. Ya saya rasa kebetulan saya mahasiswa S2 di Columbia di New York. Iya. Kemudian saya juga pernah ngambil diplomatic studies di Oxford, kemudian ambil S3 di LSE di London. Jadi saya aware ya adanya diaspora gitu ya di masing-masing kota tersebut, dan mempunyai ciri-ciri dan tersendiri ya. Ya keahlian segala macam. Ya maksud saya memang ya fenomena diaspora itu ya patut diapresiasi ya. Jadi itu menunjukkan bahwa keahlian dan pengalaman mereka diakui di organisasi di luar negeri gitu kan. Betul. Universitas terkemuka, multinational companies gitu ya, istilahnya membutuhkan skill dan knowledge dan pengalaman mereka. Nah memang challenge-nya adalah bagaimana memfasilitasi ya agar diaspora ini bisa berkontribusi langsung di Indonesia gitu. Sebenarnya udah beberapa inisiatif yang saya lihat yang udah dilakukan oleh Kemdikbudristek yang mengundang diaspora untuk kembali ke Indonesia segala macam. Tapi memang challenge-nya adalah yaitu tadi ya kita tidak bisa taking for granted ya dengan kebutuhan dari diaspora gitu ya dalam hal fasilitas kerja, kebutuhan hidup gitu ya. Jadi kita nggak, karena kan ya itu udah menjadi rahasia umum ya bahwa misalnya take home pay di luar negeri tentu jauh lebih besar gitu kan dibanding di dalam negeri. Nah itu ya jadi challenge bagi kita bersama gitu ya, untuk bagaimana menciptakan skema-skema yang win-win gitu ya. Di satu sisi memang diaspora yang ditarik adalah diaspora yang bisa berkontribusi ya untuk Indonesia, terutama dalam hal isu-isu yang aktual, misalnya green energy, digitalisasi gitu ya, sehingga akhirnya kontribusi nyatanya bisa terasa gitu, sehingga itu mungkin bisa diberi
semacam skema kompensasi khusus gitu kan untuk mereka, sehingga mereka pada akhirnya tidak merasa rugi gitu ya, betul, rugi ya. Betul, itu betul. Saya rasa yang selalu menjadi barrier ya hingga sekarang ya. Ya kalau Singapura kan mereka berani ya membayar profesor yang bekas Nobel laureate gitu, dibayar tinggi layaknya ekspatriat gitu kan. Dan akhirnya diberi kesempatan supaya profesor itu men-sharing ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa yang PhD yang nantinya jadi generasi penerus gitu. Jadi memang harus ada periode seperti itu ya, transisi seperti itu gitu ya. Memang ultimate goal-nya adalah semuanya talent-talent lokal yang menjalankan itu gitu. Tapi kan realitanya terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan knowledge dan teknologi tinggi kan nggak bisa ya. Iya, betul. Nggak bisa inbreeding dari awal gitu kan, harus ada knowledge sharing dari orang yang memang punya keahlian dan ekspertisnya itu gitu. Ya kulturnya kan biasanya kenapa dibayarnya lebih mahal tinggi banget gitu. Nah, itu kan kayak ada pandangan-pandangan seperti itu yang ya saya rasa wajar gitu ya. Oleh karena itu ya pemerintah harus benar-benar selektif ya, jadi benar-benar yang terpilih dan kontribusi terutama dalam bidang teknologi, digitalisasi, green energy gitu ya, itu benar-benar yang itu yang diprioritaskan karena akan memberikan nilai tambah tinggi kepada Indonesia gitu. Itu sih. Baik, kalau gitu Pak Hafiz Juwono, terima kasih Pak Hafiz atas kedatangannya pada podcast pada pagi hari waktu New York. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah mendengar kisah inspiratif dan informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Wisnu. Terima kasih atas kedatangan Pak Wisnu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.